Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Randau Kehidupan di episode yang ke-12. Dan tajuk pada kali ini adalah Iman dan Perjanjian Baharu. Bersama-sama dengan saya pada hari ini tidak lain tidak bukan panel yang bijaksana. Kita ada Dr. Gerard, dia seorang pencara di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia di Thailand. Kita ada Pastor Min Chun yang ketika ini belajar dalam jurusan kependetaan di Asia Pacific International University. Kami ingin mengucapkan hai kepada saudara-saudari yang sedang menonton di rumah. Mari kita lambaikan tangan kita kepada mereka. Saudara-saudari, sebelum kita lanjut, sebelum kita pergi kepada perbincangan dan mendengar perkongsian daripada kita punya para panel, saya mau mengundang Pastor Min Chun untuk pimpin kita di dalam doa pembuka. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha berkuasa, puji kepada Engkau dan kami mengundang Roh Kudus-Mu, kebijaksanaan Tuhan menaungi kami agar apa yang kami perbincangkan biarlah itu setuju dengan kehendak-Mu. Tuhan di surga, terima kasih juga Engkau memberkati para pendengar walaupun di mana mereka berada pada waktu ini. Biarlah program ini memberkati mereka juga. Kami mohon dan persembahkan doa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Min Chun. Saya ingin mengungsikan ayat inti kita pada hari ini, yaitu ayat yang terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-11. Kalau kita ada Alkitab, kita boleh buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-11, saya baca di sini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat yang ke-11. Nah, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya sifat manusiawi kita itu, ya sifat manusiawi kita yang berdosa tidak akan membuatkan kita layak berbanding dengan kesucian dan kebenaran Tuhan. Inilah dia punya reality. Dengan menerima kematian Kristus sebagai pengganti bagi kita melalui perjanjian, barulah kita dapat layak ya berdiri di hadapan Tuhan. Betapapun Tuhan membersihkan kita, mengubah kita, membentuk kita menjadi cerminan gambarnya, namun kita harus selalu menjadikan Yesus sebagai pengganti kita. Harus kita menganggap Yesus sebagai pengganti kita yang sempurna. Dan inilah intipati Injil dan harapan besar kita. Harapan perjanjian kita. Yesus sebagai pengganti kita. Yesus yang mampu menyucikan kita. Yesus yang mampu melayakkan kita berdiri di hadapan Bapa. Saya tertarik dalam ayat Amos, ya. Amos 20 ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Kita dengan jelas mengetahui bahwa untuk membersihkan diri daripada dosa ini bukan senang. Apatah lagi dengan keupayaan kita sendiri. Tidak ada perbuatan atau hukum yang akan memungkinkan bagi kita, kamu dan saya, untuk berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Langsung tidak ada. Macam mana sekalipun kita buat usaha kita sendiri, itu tidak akan dapat memungkinkan kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Bila kita lihat di dalam Roma 3 ayat 20, saya baca sini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Saya baca di dalam Galatia 2 ayat 16 lagi, saudara-saudari. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, perbincangan pada kali ini mungkin kita bersyukur kita ada para expert di sini. Mereka mungkin boleh membantu kita. Apa maksudnya melakukan hukum Taurat itu tidak cukup? Apa maksudnya hanya dengan iman, hanya dengan Yesus kita boleh selamat? Kenapa tidak dengan menuruti hukum itu kita boleh selamat? Kalau hukum itu tidak boleh menyelamatkan, menuruti hukum tidak boleh menyelamatkan kita, untuk apa itu hukum? Mungkin semuanya itu akan terjawab pada hari ini. So mungkin ada pembuka bicara daripada para panel. Oke, saya lihat Pastor Minson. Silakan Pastor. Oke, sekarang naik soalan ini. Buat apa lagi hukum Taurat itu? Kalau tidak menyelamatkan. Oke, hukum Taurat seperti apa yang kita tahu tidak berkuasa untuk menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Dan apalah fungsi hukum itu dalam kehidupan kita. Dan seperti mana yang kita tahu, fungsi hukum itu adalah seperti cermin. Setiap kali kita pergi menghadap cermin, kita melihat apa yang harus kita perbetulkan di wajah kita. Sikat kehalang mana yang harus kita arahkan rambut kita. Demikianlah hukum itu juga. Kalau kita punya karakter tidak sama dengan karakter yang ada dalam hukum itu, artinya kita harus memperbetulkan diri kita supaya hidup kita sesuai dengan hukum. Bukan sebab kita mau diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan oleh karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, hasilnya adalah penurutan kepada hukum Tuhan itu sendiri. Jadi idea untuk menurut hukum untuk selamat kita ketepikan. Karena Yesus yang menyelamatkan. Kebaikan Yesus itu yang menyelamatkan. Iman dalam Yesus itu yang menyelamatkan. Ya, saya ingin amplify frasa ini ya. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan perkataan iman itu sendiri adalah kunci kepada keselamatan itu. Iman itu boleh kita interpret ataupun tafsirkan sebagai percaya, menaruh keyakinan, bersandar, kepada seseorang. Dan dalam rencana penyelamatan Tuhan, dia sebenarnya langsung tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Karena ianya merupakan satu inisiatif yang Tuhan sendiri yang berikan, yang mulakan. Ya, salvation is always about the lamb. Keselamatan itu adalah sentiasa berkaitan dengan domba yang tersembelih itu, yang disembelih itu. Sejak mula daripada manusia jatuh ke dalam dosa, ianya is always about the lamb. Ya, segala-galanya adalah tentang domba sembelihan itu. Dari mula bagaimana Adam dan Hawa itu sendiri tidak perlu mati secara terus, karena ada domba yang telah pun dikorbankan. Dan bulu domba itu digunakan sebagai pakaian mereka. Tetapi mulai daripada hari itu, hari pertama manusia jatuh ke dalam dosa itu, it is always pointing to the Lamb of God. Ya, karena melaluinya lah, keyakinan di dalam dialah, kepercayaan kepada dialah yang akan membolehkan kita menerima hidup kekal itu. Dia tidak ada langsung kaitan dengan usaha kita sendiri. Dan ini terbukti dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Langsung tidak ada attachment ataupun ada satu prasyarat ya kepada keselamatan itu. Ya, percaya kepadanya bahwa dia adalah penggenapan kepada hukum Taurat itu, dia adalah penggenapan kepada seremonial ya, sistem korban itu, dialah domba itu, dan maka kamu tidak akan binasa. Jadi inilah yang meneguhkan keyakinan kita ya, bahwa iman yang kita pegang kepada Kristus Yesus itulah yang akan membenarkan kita. Untuk apa hukum itu disampingkan ya, sudah pun dijawab oleh Pastor Minsun tadi. Ya, tetapi janganlah hukum itu yang menjadi keutamaan kita, yang menjadi beban kita.
ya sehingga kita rasa begitu bersalah sekiranya kita tidak dapat menuruti ataupun patuh kepada ke-10 hukum itu. Ya, bukan pekerjaan kita, tetapi keyakinan dan iman kita. Terima kasih. Dr. Gerard, ada tambahan? Perkataan hukum Taurat di sini kita lihat di dalam Perjanjian Lama merujuk kepada yang kita panggil the 5 books of Moses. So bila kita melihat itu, dia merangkumi kesemua hukum dalam imamat, dalam yang sudah dinyatakan dalam Keluaran, dan juga kita juga melihat kepada cerita-cerita bagaimana cerita-cerita itu memantulkan bagaimana mereka berinteraksi dengan hukum dan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan bangsa itu apabila mereka menurut ataupun melanggar hukum tersebut, sehinggalah kepada ulangan dan sebagainya. Dan di sana dengan jelas kita melihat bahwa dalam cerita di sepanjang Taurat itu sendiri pun mereka tidak dapat memelihara hukum itu sepenuhnya. Seringkali mereka jatuh dan mereka tidak dapat diselamatkan. Binatang yang disembelih itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Bagaimana mereka boleh dibenarkan? Hanya melalui iman. Kenapa mereka mau membawa binatang itu kalau mereka tahu bahwa binatang itu tidak boleh menyelamatkan? Hanya karena iman. Iman terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, bahwa bila kamu melakukan ini, dosamu diampuni. Itu iman terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman itu. Dan dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa firman itu menjadi manusia. Dan di sana kita melihat bagaimana Yesus, percaya kepada Yesus itu boleh menyelamatkan kita satu-satunya dan bukan pemeliharaan hukum. Dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, kita melihat bagaimana selepas mereka masuk ke tanah perjanjian itu, sehinggalah ke zaman raja-raja dan banyak tulisan-tulisan nubuat oleh nabi-nabi. Sehinggalah ke zaman Yesus, sehingga Paulus menyatakan, kalau kamu mahu memelihara hukum itu, kamu seharusnya memelihara hukum itu sesempurnanya. Kalau kamu mau diselamatkan oleh hukum, kamu mesti melakukan hukum itu sesempurnanya. Berapa di antara mereka dan berapa di antara kita pada hari ini boleh melakukan itu? Yesus sendiri mengatakan, kamu ada membaca, ada tertulis, jangan kamu membunuh. Tetapi aku mengatakan kepadamu, dia katakan, dan siapa di antara kita yang sudah sampai ke tahap itu? Nah, kalau kita ikut seperti itu, kita tidak boleh diselamatkan langsung. Kecualilah Yesus sendiri telah mengambil hukuman itu di dalam dirinya dan dia memberikan kita that righteousness ataupun kebenaran dia kepada kita. Terima kasih Dr. Gerard. Ada? Pastor Brian mau Saya tambah? cuma kalau kita lihat apabila Yesus itu yang menawarkan keselamatan itu, artinya keselamatan itu merupakan satu anugerah, satu pemberian, satu hadiah. Ya. Dan hadiah itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita pohon. Apabila hari jadi saya tiba, tolonglah bagi saya hadiah. Ya, apa yang kau mau saya buatlah. Ya, dia tidak begitu. Hadiah datang ya naturally, ya, karena itu hari jadi, maka saya akan terima sesuatu atas merit orang yang memberi itu kepada saya, oleh karena dia mengasihi saya. Ya, dia berikan hadiah itu tanpa syarat. Ya. Yang saya perlu buat adalah terima hadiah keselamatan itu. Terima kasih. Pastor Minsun, mungkin Pastor Minsun boleh share dengan kita. Dr. Gerard sudah sentuh juga serba sedikit tadi, tapi mungkin Pastor Minsun ada tambahan. Apa perbedaan yang kita boleh nampak dengan iman yang hidup dan juga iman yang mati ini? Apakah ada perbedaan ataupun ya mungkin Pastor boleh bagi contoh bagaimana iman yang hidup ini dan juga iman yang mati? Oke, satu soalan yang mudah. Tapi saya akan coba soalan yang kadang-kadang mudah, tetapi perlukan satu jawaban yang lebih baik. Dan kadang-kadang soalan yang mudah ini bukan mudah untuk dijawab. Oke, bila kita melihat dua benda ini,
iman yang mati dan iman yang hidup. Bila kita berhadapan dengan satu situasi, adakah iman kita ini berfungsi untuk menghadapi situasi yang sukar itu? Ataupun kita terus tenggelam di dalam keputusasaan kita? Dan ini salah satu mengumpamakan kita tidak mampu melawan, artinya kita membenarkan iman kita itu mati. Karena kita tidak mahu menghadapi itu dengan iman. Kita tidak melihat sesuatu itu dengan kepercayaan kita. Dan bila kita melihat sesuatu itu yang mustahil, seringkali kita akan menganggapkan tidak mungkin. Kita tidak mungkin untuk mengalah ataupun apapun. Karena kita pikir kita sudah kalah untuk sebelum mencoba. Dan kalau kita berdoa, kita seringkali putus asa dalam setiap doa kita. Dan saya pikir ini adalah ciri-ciri yang ada masalah dengan iman kita. Karena kita gagal untuk memfokuskan percaya kita kepada Tuhan. Kita memfokuskan percaya itu ke dalam diri kita, dalam kemampuan diri kita. Sebab kalau kita menghidupkan iman itu, sama ada kita melihat jawaban itu dengan nyata ataupun tertunda ataupun bagaimana, tetapi iman itu tidak akan berhenti. Dia akan continue. Sama ada melihat ataupun tidak dari saja mata. Tetapi yang pasti adalah dia tetap menggenggam kepercayaan dia. Walaupun apa yang terjadi. Terima kasih Pastor Minchon. Saya dapat melihat daripada perkongsian Pastor Minchon tadi ada dua benda, yaitu iman dan juga perbuatan. Menarik bila kita lihat di dalam Alkitab mengenai iman dan perbuatan ini. Ada orang bilang seperti yang kita lihat kalau kita buka dalam Yakobus 2 mungkin kita boleh baca di Alkitab kita Yakobus 2 ayat 17-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, seperti mana Pastor Minchon sudah mention sebentar tadi, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ayat ini kadang-kadang kalau saya boleh cakap, bikin confused juga nih ayat ini. Terutamanya daripada ayat yang ke-18 ini. Mungkin Dr. Gerard boleh kasih elaborate lagi nih ayat. Saya suka ungkapan yang terakhir dalam ayat 18 itu. Saya pikir itu boleh menjadi kunci juga di sini. Dia katakan, show me your faith without works and I will show you faith daripada perbuatan-perbuatanku. Perkataan daripada perbuatan-perbuatan itu seakan-akan menyatakan bahwa perbuatan itu adalah buah. Okay. Saya akan tunjukkan kamu iman saya daripada buah ini. Dia katakan. Jadi bila kita mengatakan bahwa saya beriman itu menjadi hidup apabila kita menunjukkan buah. yang jelas dilihat oleh orang. Kamu lihat dalam ayat 15 itu 15 dan 16 Yakobus 2 itu memberikan contoh yang saya pikir sangat vivid di sana. Kita bilang salam damai, biarlah kamu tidur nyenyak pada malam ini dan kamu diberkati dengan makanan. Padahal kita tahu mereka lapar dan kita tidak memberi makanan. Saya setuju dengan Dr. Gerard karena kadang-kadang kita terlalu berfokus kepada ayat yang ke-17 itu. Firman tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan, iman itu mati ya, dan kita always equate itu dengan penurutan kita terhadap hukum 10. Ya, tetapi sebenarnya konteks ini dia lebih luas, hanya sekadar penurutan kepada hukum 10. Dan ayat yang ke-15 itu merupakan kuncinya. Kalau kamu mengetahui bahwa ada saudara-saudaramu yang kekurangan, yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pelayanan, yang memerlukan engkau untuk segera campur tangan dan menolong, membantu, mengangkat mereka. Ya, janganlah kamu katakan, oke, ya, saya tahu kau lapar, saya tahu kau tidak ada pakaian, saya tahu kau tidak tempat tinggal, tapi all the best. Ya, semoga Tuhan melindungimu. Ya, sedangkan saya memiliki ya sesuatu yang saya boleh berikan kepada mereka. Nah, inilah konsep iman itu sebenarnya. Ya, being able to channel, menyalurkan ya berkat Tuhan itu
melalui perbuatan baik kita untuk mensejahterakan, melestarikan kehidupan orang lain. Nah inilah yang sepatutnya menjadi iman yang hidup. Ya, bukan hanya sekadar penurutan kita kepada hukum 10 itu untuk membenarkan kita, ya, tetapi pada masa yang sama sebenarnya iman itu harus ditunjukkan, ya, yang Yesus katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tetapi pada masa yang sama engkau harus mengasihi orang lain. Nah ini adalah konsep, ya, penurutan kita, kepercayaan kita, iman kita itu. Dan jika kita tahu orang saudara-saudari kita, jiran kita yang kekurangan ini, dan jika kita gagal memainkan peranan kita untuk membantu mereka, maka iman kita itu mati. Itulah sebenarnya yang Yakobus coba sampaikan di sini. Ya, terima kasih. Dan itu juga yang sudah Pastor mention katakan tadi, apabila kita berhadapan dengan satu situasi, apa tindakan kita? Correct. Bagaimana kita mau handle itu situasi. Dan menarik sekali apabila Pastor Brian mengatakan tadi, kalau kita melihat seseorang yang memerlukan bantuan, mungkin kita tahu dia memerlukan bantuan, dan mungkin kita hanya katakan, saya akan sembahyang untuk kau, supaya Doa saja. kau akan dibantu. Sedangkan kita boleh melakukan sesuatu yang lebih, contohnya memberikan apa yang mereka perlukan. Contoh mungkin kekurangan pakaian, kita boleh berikan pakaian yang lebihan, pakaian yang kita ada. Pastor, Sangat menarik. Ya. saya satu yang ingin saya kongsikan dalam hal seperti ini. Silakan. Bila kita katakan band yang terakhir yang kita miliki dan diminta oleh orang lain, ataupun kita sendiri pun tidak ada, tetapi orang lain yang lebih memerlukan. Saya teringat satu pastor sendiri yang menceritakan saya tentang pengalaman dia, di mana dia berjumpa dengan seorang pesakit di hospital, dan pesakit ini akan bakal di discharge daripada hospital dan tidak ada duit. Dan pastor sendiri pun tidak ada duit waktu dia melawat. Tapi pada waktu itu pasien ini minta duit dengan pastor ini. Dan pikiran dia mau bagi tidak duitnya. Sebab dia pun perlu duit itu. Dan satu-satunya duit yang dia ada itu yang duit keras, artinya 1 biji nilai besar. Kalau dia bagi artinya itulah the last duit yang dia ada. Tapi dia punya keputusan untuk bagi. Dia mengimani. Dan dia bagi, dan dia lupakan. Tapi di dalam petang itu, dia melawat dengan seorang anggota. Dan tanpa diduga, bila dia meninggalkan lawatan itu, anggota itu mengeluarkan sekeping kertas. Tapi bukan kertas sembarangan. Kertas cek yang bernilai 1.000. Daripada nilai 150 ringgit yang dia bagi. Dan saya melihat iman ini perlu pertaruhan, perlu keberanian untuk menunjukkan. Dan saya masih ingat kawan saya juga mengkongsikan satu hal yang dia alami. Waktu dia mengikut persembahan di gereja, dan dia waktu itu belum ada kerja, dan uang terakhirnya dalam poket itu ada 5 ringgit. Dan kalau kamu di Semenanjung, kau perlu duit untuk tambang bas, untuk balik. Dalam hati dia, sebagai persembahan, artinya saya tidak ada duit balik. Tapi kalau saya tidak bagi persembahan, rasa bersalah. Tapi bila sampai dia akan itu di tempat dia, entah dia hulurkan saja barang itu dan dia lupa bagaimana untuk balik nanti. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Buat saat dia balik, biasanya orang bersedih ini selalu tunduk ke bawah. Dan saya akan pilih cerita ini, waktu dia berjalan balik, dia terjumpa uang 10 ringgit. Dan saya percaya ini sengaja Tuhan, bagi saya ada kepercayaan seperti ini. Mungkin Tuhan sengaja untuk orang lain terjatuh duit itu untuk keperluan orang lain. Untuk nilai yang sesuai. Jadi saya melihat di sini, untuk menghidupkan iman, perlukan keberanian untuk mempertaruhkan sesuatu. Correct. Lihat saja Sadrak Mesak dan Abednego. Ya. Panah jadilah. Ya. Dan kita lihat juga ya cerita dalam pelajaran nih juga dia highlight Abraham punya cerita. Kalau kita lihat cerita Abraham, dia melihat fisikal istrinya itu mustahil untuk dapat anak. Karena kita lihat usia mereka bukanlah muda lagi. Tetapi apa yang berlaku ya di sini di dalam cerita Abraham, dia mempercayai janji Tuhan tentang seorang anak lelaki. Dan kita lihat juga bahwa iman
yang ada pada Abraham adalah iman yang menyadari bahwa dia seorang manusia yang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak berdaya. Dan kita lihat iman yang ada pada Abraham ini adalah iman yang mau menyerahkan sepenuhnya apa yang dia ada kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Seperti mana yang ilustrasi cerita yang itu bukan ilustrasi, itu cerita yang benar-benar Pastor Mincun sudah alami, ya. Dia tidak ada lagi, kalau dia bagi inilah yang last. Tidak tahu lagi mana mau cari. Tetapi karena dia ada iman, dia tahu Tuhan mungkin memberikan sesuatu, menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dengan iman dia memberikan. Dan itu juga mungkin yang kita sebut sebagai iman yang hidup. Ada tempat daripada para panel? Ya, iman itu dituntut. Ya. Itu merupakan satu tuntutan. Dan dalam cerita Abraham juga sama. Iya. Ya, dia menganggap apa yang Tuhan janjikan itu sebagai satu kebenaran. Dan Tuhan membenarkan, Tuhan mengabulkan. Ya, Tuhan menjawab dan menyatakan kebenaran itu sesuai dengan waktu Tuhan. Yes. Sesuai dengan ketepatan dan yang terbaik bagi kehidupan Abraham sendiri. Saya masih ingat lagi cerita yang saya sangat suka waktu kecil-kecil dahulu. Bagaimana seorang balu dan anaknya itu menerima kedatangan Nabi Elijah. Ya, dan mereka sebenarnya itulah yang terakhirnya. Ya, tepung dengan minyak itu. Dan saya dapat bayangkan bagaimana cerita itu diulang-ulang sewaktu saya masih kecil. Bagaimana saya janganlah bersikap tamak ya, kalau ada kongsikan, ya, bahagikan dengan orang yang memerlukan. Dan pada masa itu mereka tahu priority mereka. Ya, mereka tahu bagaimana untuk invest pelaburan jangka panjang itu. Mereka percaya kepada apa yang Nabi itu minta, ya. Dan sesuai dengan apa yang mereka percaya, iman mereka itu, maka mereka memberikan yang terakhir itu, ya, kepada Nabi itu, mendahulukan Tuhan. Dan akhirnya ya, mereka tidak kekurangan, sehinggalah habis musim kemarau itu. Dan itulah penggenapan iman memang perlu dia menuntut untuk disertakan dengan satu bentuk penurutan dan juga perbuatan, ya, supaya hidup iman itu yang akan menuntun kita untuk lebih mengerti, mendewasakan, melatih, mendisiplinkan, mendidik, sehingga kita benar-benar yakin dan percaya, oh inilah cara bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Satu lagi Pastor. Kalau kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, bila mereka ini menghidupkan iman mereka, menimbulkan sakit hati kepada raja. Dan kalau kita lihat mereka, kalau Tuhan kami tidak lepaskan, no problem orang bilang. Artinya bukankah itu sesuatu yang kelihatan sombong pada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kadang-kadang orang yang menghidupkan iman ini kelihatan seperti orang yang ego ataupun sombong kadang-kadang. Dan tapi kita akan mesti berpikiran positif seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan orang yang beriman ini saya tengok mereka percaya kepada yang tidak logik. Karena miracle itu adalah perkara yang unreasonable, satu yang tidak munasabah. Tapi itu yang berlaku apabila iman itu dihidupkan. Dan yang saya lihat di sini, apabila kita menghidupkan iman, kalau kita menghidupkan iman, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Tuhan tidak mau mensia-siakan iman yang kita hidupkan itu. Sebab kalau Tuhan menggagalkan, artinya Tuhan tidak merasa malu kepada pengakuan kita yang dia itu hebat dan luar biasa. Jadi bila saya melihat beberapa tokoh dalam kita menghidupkan iman, bagi saya inspirasi ataupun memotivasi saya sendiri. Yes. Untuk bagaimana menghidupkan iman. Bukan mudah, tapi perlu dilatih dalam diri sendiri. Terima kasih Pastor Minson dan juga Pastor Brian. Ya, bila Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Dia, kita lihat banyak juga yang mengeluh, banyak juga yang mengatakan sukar, susah. Banyak yang tanpa sadar mereka menjadikan iman itu mati. Banyak yang tanpa sadar langsung meninggalkan iman mereka juga. Menarik di dalam buku Matius, ya saudara-saudari, saya temukan ini di dalam pasal yang ke-11.
bermula daripada ayat yang ke-28. Ini adalah ajakan juru selamat. Ini adalah panggilan. Ini adalah satu jemputan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Salah satu sebab mungkin kenapa orang-orang Kristen memiliki iman yang mati, karena mereka mau mencari ketenangan di tempat yang lain, cara yang lain. Yesus memberitahukan kepada kita ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus sendiri mengatakan dia ringan. Kenapa kita rasa berat? Karena sifat manusia selalu memikirkan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang Tuhan kata jangan, itulah yang kita selalu pikir. Dan itulah yang membuatkan kuk itu berat. Dan secara tidak langsung akan mendorong untuk menjadikan iman kita lama-kelamaan semakin mati. Yesus sebenarnya membantu kita. Panggilan Yesus benar-benar ajaib. Dia mau membantu kita untuk bertumbuh dengan iman, dalam iman. Saya suka ilustrasi ataupun object lesson yang Yesus gunakan ini ya, di mana dia menggambarkan keadaan kita sebagai lembu ataupun kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, ya. Dan sebenarnya kuk itu dia tidak akan lepaskan ataupun dia tidak akan membiarkan lembu ataupun kerbau itu tanpa kuk, ya. Karena kerbau itu harus dipandu, ya, dan tujuan kuk itu adalah dipasang untuk memandu supaya kerbau pembajakan itu, penyediaan sawah itu dia akan lebih teratur, ya. Tetapi apa yang menjadi masalahnya adalah jika kita merasakan kuk itu sebagai satu beban, ya, dan itu yang membuatkan kita rasa tidak tenang, kita rasa gelisah, kita rasa kehidupan kita dipagari dengan pelbagai jenis don'ts, ya, jangan, peraturan dan sebagainya. Ya, tetapi sebenarnya Yesus katakan sebenarnya aku ini ringan, kuk yang kupasang itu ringan. Ya, jadi itu memerlukan satu persepsi yang baru, satu tafsiran yang baru, satu pengalaman yang baru untuk boleh merasakan bahwa walaupun kuk itu dipasang, ya, tetapi dia sebenarnya ringan, dia tidak berat, dan Yesus yang memandu, ya. Bukan lagi manusia biasa ataupun bukan lagi peraturan-peraturan, tradisi-tradisi yang memandu kehidupan kita. Ya, sekarang Yesus yang memandu dan kuk itu sangat ringan. Saya boleh bandingkan dengan kereta 90-an ataupun kereta 80-an yang masih lagi menggunakan bukan power steering lah pastor, ya. Jadi sangat sukar untuk kita pusing-pusing, ya. Saya ingat waktu saya belajar memandu menggunakan kancil dulu. Walaupun kancil itu kereta yang kecil, tetapi masih lagi sukar untuk memusing-musing, ya. Tetapi sekarang, waduh, sangat senang sekali. Kuk yang kau pasang itu, bayangkan, satu tangan saja ada power steeringnya. Ya, jadi anggaplah perhubungan kita apabila kita berada di dalam Kristus itu, kita mendapat power steering, hydraulic system, ya, di mana kita boleh melakukan segala sesuatu dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dalam kegirangan itu. Ya, jadi itulah maksudnya. Tapi yang penting Yesus harus memandu kehidupan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Saya ingin kongsikan satu lagi insight mungkin yang menarik di sini mengenai kuk ini dan boleh dikaitkan dengan iman juga. Kalau kamu lihat ayat sebelumnya itu, ya menyatakan bahwa tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapa dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak dan kepada siapa sahaja yang anak itu nyatakan Bapa itu kepada mereka. Kalau kamu lihat di sana, anak itu mau menyatakan kepada mereka yang ayat ke-28 itu dia jemput. Dia menjemput, dia sudah kenal Bapa, dia jemput. Datanglah kepadaku. Nah, kalau kamu percaya kepada itu, maka kita akan datang ke sana. Amen. Dan kalau tidak ada iman, barangkali kita
kita cuma mendengar kuk saja pun sudah berat. Saya ingin menambah lagi sedikit insight di mana Pastor Brian sebut tadi bahwa Kristus itu sebagai pemandu dia di sana dan menarik sekali. Dan juga saya juga melihat di sini bahwa apabila kita melihat pada zaman dahulu kuk itu dipasang biasanya kepada dua binatang, two animals. Dan kuk itu akan dipasang supaya animal itu akan bekerja secara harmoni bersama-sama. Dan kalau kita lihat Yesus juga pemandu dan Yesus juga meletakkan kuk dia katakan, makanya satu itu kuk itu dipasang kepada kita dan satu lagi itu kepada Yesus. Dan di sanalah kita belajar secara harmoni. Yesus memandu, Yesus juga mengajar kita bagaimana untuk dipandu oleh Tuhan di sana. Alignment itu mesti betul lah, jangan begini. Ya, dan bila dia dipasang sana, kita belajar daripada Yesus, dia rendah hati bila memikul kuk tersebut dan secara naturalnya binatang yang dahulu itulah secara ilustrasi dia dan kita juga pada hari ini. Naturally kita akan belajar bagaimana dia seperti ini, dia akan menurut juga seperti itu. Interesting. Amin. Terima kasih. Ya, sangat jelas bahwa pentingnya kita berjalan bersama-sama dengan Yesus senantiasa. Apa saja bebanan yang kita ada di dunia ini, bila kita menerima Yesus, ajakan Yesus itu, dia menjadi ringan. Amin. Dan Yesus juga menarik sekali bila Pastor Gerard mengatakan bahwa sementara Yesus memandu kita, dia juga ada di sana. Dia mengajar kita. Dia bersama-sama dengan kita. Sangat menarik. Di dalam quotes daripada Ellen G. White, the buku Selected Message, halaman yang ke-367. Satu-satunya cara di mana dia, orang berdosa, dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Dengan iman, dia dapat membawa jasa Kristus kepada Tuhan dan Tuhan menerima ketaatan anaknya untuk menggantikan ketidaktaatan orang berdosa itu. Kebenaran Kristus diterima sebagai pengganti kegagalan manusia dan Tuhan menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertaubat, percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar dan mengasihi dia sebagaimana dia mengasihi anaknya. Demikianlah bagaimana iman dianggap kebenaran. Saudara-saudari, sangat menarik perbincangan pada hari ini mengenai iman. Kita sudah lihat daripada mula bagaimana rencana Yesus itu untuk menyelamatkan kita, apa yang dia lakukan dalam hidup kita, dan bagaimana dia menuntun kita keluar daripada segala kepenatan, jeripayah di dalam kehidupan kita. Dan janganlah kita memikirkan kuk yang sudah di-offer oleh Yesus itu sebagai satu bebanan. Karena sebenarnya Yesus mau melegakan kamu dan saya. Inilah kebaikan, kebesaran Tuhan Yesus kita. Sekali lagi terima kasih para panel. Kita sudah sampai di penghujungnya. Dan secara pribadi saya sangat diberkati dengan perkongsian daripada Pastor Minsun. Dan juga perkongsian daripada dua orang panel, Pastor Brian dan juga Dr. Gerard. Dia memberikan satu lagi insight kepada kita. Bagaimana iman itu sebenarnya penting untuk dihidupkan. Dan saya juga mau mencabar semua kita, masuk saudara-saudari yang sedang menonton, untuk memastikan iman kita itu senantiasa hidup sampai Yesus datang. Sekali lagi terima kasih para panel, Dr. Gerard, Pastor Brian dan juga Pastor Minsun, karena sudah meluangkan masa dan sudah mengungsikan sesuatu yang begitu baik kepada kita semua. Sebelum kita berpisah, saya mau mengundang Pastor Brian untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui pada saat ini bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tolong kami untuk terus mengimani Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan kami. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini Tuhan kami berdoa agar Tuhan akan terus mendampingi kami, bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami, menuntun kami agar kami akan dapat menghidupkan iman kami untuk sentiasa percaya kepada anugerah, kasih, karunia,
dan rahmat Tuhan melalui pengorbanan yang begitu besar dan anugerah keselamatan hidup kekal itu sudah pun menjadi milik kami. Dan sementara itu Tuhan tolong juga kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang akan menolong kami untuk menyalurkan berkat Tuhan itu kepada mereka yang memerlukan. Jiran, tetangga kami, sahabat handai kami, kaum keluarga kami juga Tuhan. Jangan biarkan sifat tamak dan pentingkan diri sendiri itu menguasai kami. Tetapi kami akan dengan hati yang rendah akan sentiasa membantu dan mencari peluang untuk menolong dan meringankan bebanan orang lain. Yesus mengundang kami untuk datang kepadanya. Dan kami ingin datang kepada Yesus untuk menerima kelegaan, untuk memikul kuk yang ringan itu. Dan seterusnya dipandu untuk berjalan bersama-sama dalam penuh ketenangan, kedamaian, keharmonian bersama-sama dengan Yesus Kristus. Berkati semua para penonton kami, biarlah mereka juga akan didorong dan dibawa kepada Yesus pada saat ini. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian atas doa penutupnya. Saudara-saudari, terima kasih lagi di atas kesetiaan kamu daripada awal program sampai akhir program. Kami juga akan terus mendoakan saudara-saudari. Dan jangan lupa, kita akan berjumpa kembali di episode yang terakhir untuk kuartal pada kali ini di minggu hadapan. Kita akan membincangkan topik yang bertajuk kehidupan di bawah perjanjian baru. Jangan miss, jumpa nanti. Tuhan memberkati.